Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Cerdas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, SD di sini yang dimaksud adalah SD atau MI dan paket A. Nah, untuk transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar edisi ke-24. Seperti apakah transisi PAUD ke SD yang menyenangkan? Nah, berikut penjelasannya secara singkat. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, untuk satuan pendidikan itu yang perlu dilakukan adalah menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar. Banyak sekali sekolah-sekolah yang melakukan tes calistung saat penerimaan siswa baru. Tujuannya adalah agar gurunya lebih mudah dalam mengajar, karena lebih mudah mengajar anak-anak yang sudah bisa membaca dan menulis. Begitu kata gurunya. Padahal semestinya tidak demikian. Nah, untuk siswa-siswa yang masuk ke sekolah dasar tidak mesti harus memiliki kemampuan calistung. Baik, kenapa demikian? Nanti akan diberikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan yang kedua yaitu menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru minimal selama 2 minggu pertama di PAUD dan juga di SD. Nah, masa perkenalan tersebut biasa dikenal dengan MPLS, ya, masa pengenalan siswa, ya, masa pengenalan lingkungan pada siswa, ya. Nah, kemudian tujuannya adalah supaya siswa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan belajarnya yang baru. Nah, selanjutnya yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 pondasi anak. Nah, baik di PAUD dan juga di SD. Ini harus diterapkan, ya. Menerapkan pembelajaran yang membangun 6 pondasi anak. Pertanyaannya, apa sih 6 pondasi anak? Nah, berikut penjelasannya. 6 kemampuan pondasi anak. Yang pertama adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua adalah keterampilan sosial dan bahasa. Kemudian yang ketiga adalah kematangan emosi. Dan yang keempat adalah kematangan kognitif. Selanjutnya yang kelima adalah keterampilan motor dan perawatan diri. Kemudian pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nah, hal-hal inilah yang harus diajarkan kepada peserta didik, ya, baik di PAUD atau SD kelas awal. Nah, kemampuan pondasi tersebut dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas 2 pada jenjang sekolah dasar. Ingat, ya, bahwa 6 kemampuan pondasi anak ini harus diajarkan secara kontinu dari PAUD hingga kelas 2. Jadi, untuk diingat kembali, jadi untuk guru kelas 1 dan juga guru kelas 2, jangan dulu terlalu fokus pada pengetahuan, tetapi fokuslah pada 6 kemampuan pondasi anak. Nah, pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran untuk kelas awal pendidikan dasar sudah disusun selaras dengan PAUD. Buku teks kurikulum sudah dikurasi sehingga anak tidak perlu bisa calistung saat masuk di kelas 1 pada sekolah dasar. Nah, lo, ya, padahal di bukunya sendiri sudah dikurasi supaya anak itu tidak harus bisa calistung di kelas 1 dan 2. Tetapi banyak sekali guru kelas 1 dan 2 yang repot, ya, tentang bagaimana cara siswanya itu agar pengetahuan kognitifnya itu luar biasa, seperti itu.
Mungkin disinilah perlu penguatan-penguatan untuk guru kelas 1 dan guru kelas 2 agar tidak lagi seperti dulu yang berfokus tentang kognitif siswa, pengetahuan siswa. Padahal di kurikulum mereka capaiannya itu sudah disesuaikan ya dengan 6 kemampuan fondasi anak. Selanjutnya, Kemdikbud Ristek mengajak berbagai pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam gerakan ini. Yang pertama yang diajak adalah dinas. Peran dinas adalah mendiseminasikan surat edaran dan mendampingi satuan PAUD dan SD atau MI di wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya, yang kedua, peran satuan pendidikan adalah belajar bersama untuk terwujudnya 3 perubahan mulai dari tahun ajaran baru. Satuan pendidikan dapat melaporkan perubahan yang sudah dilakukan melalui aksi nyata di kanal kementerian. Peran orang tua adalah mendampingi anak-anak dengan bekal buklet penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan video inspirasi di laman transisi PAUD SD. Selanjutnya, para mitra dapat melatih sekolah atau komunitas guru dampingannya agar menguatkan gerakan belajar bersama untuk penguatan transisi PAUD SD sebelum tahun ajaran baru dan sepanjang pembelajaran di sekolah. Baiklah, itu dia seputar informasi secara singkat ya tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman pendidik semuanya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.